It's time, Robbie! It's time! Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston, it's the whole country, it's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, perkenalkan saya Ferdi Adriansyah dengan NIM 25063210059. Dan saya dari program studi penerbitan jurnalistik. Pada video kali ini saya akan mereview sekaligus menganalisis film yang sudah saya tonton yang berjudul Spotlight yang dirilis pada tahun 2015. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas berdasarkan perspektif mahasiswa jurnalistik tentunya. Dan tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Spotlight merupakan film yang diangkat dari kisah nyata tim investigasi yang bernama Spotlight dari surat kabar The Boston Globe. Film ini menceritakan upaya para jurnalis dalam mengungkapkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah pastor gereja Katolik di Boston, dan bagaimana kasus tersebut ditutupi selama bertahun-tahun oleh pihak gereja. Investigasi dimulai ketika pemimpin redaksi baru yaitu Marty Baron meminta tim Spotlight menelusuri lebih dalam sebuah kasus yang sebelumnya dianggap hanya melibatkan satu pastor. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, mereka menemukan bahwa kasus tersebut ternyata merupakan masalah sistemik yang melibatkan banyak pelaku dan adanya upaya penutupan dari berbagai pihak. Pertama, prinsip akurasi dan verifikasi. Tim Spotlight tidak langsung menerbitkan berita meskipun telah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran. Mereka terus mengumpulkan data, melakukan wawancara, dan memeriksa dokumen untuk memastikan semua informasi yang diperoleh benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, independensi. Tim Spotlight tetap menjalankan investigasi meskipun menghadapi tekanan dari lingkungan sosial yang sangat menghormati gereja Katolik. Mereka tidak membiarkan kepentingan kelompok tertentu mempengaruhi isi pemerintahan. Ketiga, profesionalisme. Para jurnalis dalam film bekerja berdasarkan fakta, bukan asumsi atau opini pribadi. Mereka memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberikan tanggapan sebelum berita diterbitkan. Keempat, perlindungan terhadap narasumber dan korban. Dalam melakukan wawancara dengan korban pelecehan seksual, wartawan menunjukkan empati serta menghormati privasi korban. Hal ini sesuai dengan prinsip etika jurnalistik yang menuntut penghormatan terhadap martabat narasumber. Film ini memperlihatkan pentingnya kebebasan pers dalam mengungkap fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tanpa adanya kebebasan pers, kasus yang melibatkan institusi besar kemungkinan tidak akan terungkap. Film ini juga menunjukkan bahwa pers memiliki fungsi kontrol atau watchdog, yaitu mengawasi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Film Spotlight memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya jurnalisme investigasi dalam mengungkapkan kebenaran. Film ini juga meningkatkan kesadaran publik terhadap kasus pelecehan seksual yang selama ini sering disembunyikan oleh institusi tertentu. Film ini menjadi contoh bagaimana seorang jurnalis harus bekerja secara profesional, independen, beretika, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Baik, tadi adalah pembahasan dari film Spotlight, dan sekarang adalah sesi pendapat pribadi saya sendiri. Dimulai dari scene yang paling menarik ya menurut saya itu adalah di saat Mike menemukan file atau dokumen pengadilan yang awalnya itu disegel, dan setelah dia mendapatkan itu mulai terlihatlah titik terangnya bahwa pihak gereja itu tahu kalau misalnya kasus pelecehan ini tuh ada dan beneran terjadi, cuman mereka memutuskan untuk menutupinya dan
tidak ingin mengambil tindakan atas kasus tersebut. Dan di sini jadi titik balik dan titik terangnya dari tim Spotlight itu sendiri untuk mengungkapkan kasus si pelecehan ini, seperti itu. All due respect, Your Honor, that's not the question. The records are public. Maybe so. But tell me, where is the editorial responsibility in publishing records of this nature? Well, where's the editorial responsibility in not publishing them? Dan juga ada beberapa fakta-fakta menarik dari film Spotlight ini, yaitu diangkat dari kisah nyata tentu saja. Seperti yang sudah di pembahasan tadi, Spotlight itu diangkat dari kisah nyata pada kejadian tahun 2002. Lalu investigasi tersebut memenangkan Pulitzer Prize for Public Service. Terus ada film Spotlight ini memenangkan Grammy Awards atau Oscar untuk kategori Best Picture pada tahun 2016. Lalu ada lagi di sini banyak tokoh yang muncul dalam film ini merupakan representasi dari jurnalis asli yang terlihat dalam investigasi tersebut. Bahwasannya juga beberapa aktor yang ada di sini itu bertemu langsung dengan tokoh aslinya langsung gitu untuk mendalami perannya, untuk mencocokkan bahwa untuk lebih profesional seperti itulah. Mungkin seperti itu. Dan Hanats review jujur dari saya sendiri, film ini sangat menarik, terutama untuk kita yang seorang mahasiswa jurnalistik yang akan berkecimpung di dalamnya nanti. Ini adalah representasi dari jurnalis yang realistis seperti itu. Dan juga menurut saya kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa tugas jurnalis bukan hanya sekedar menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mengungkapkan fakta yang penting bagi kepentingan masyarakat, seperti itu. Dan mungkin cukup sampai di sini pembahasan dari film Spotlight yang bisa saya bawakan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.